Yuk subscribe yuk. Nah, yang terakhir kan kalau saya tidak salah ingat tadi, yang terakhir pilar sekolah ini adalah tentang mencintai lingkungan ya Pak ya? Green lifestyle. Green lifestyle. Kenapa sih mencetuskan itu? Sebenarnya kalau di JSAN tuh cuma 4 ya si pilarnya tuh, jadi nggak ada pilar green lifestyle atau cinta lingkungan, karena sebenarnya sudah termasuk dalam akhlakul karimah. Cuma kita ingin mengkhususkan gitu. Di sini tuh ingin mengkhususkan ada pilar khususnya. Ya sebenarnya karena miris aja sih gitu, miris aja gitu. Melihat perkembangan teknologi itu tidak seiring dengan perkembangan karakter anak mencintai pada alamnya. Mencintai alam ya. Kan kita tuh lahir dari alam raya ini dan pada akhirnya akan kembali pada alam raya ini gitu. Nah, tapi ketika ketika dalam perjalanannya kita malah menyakiti gitu. Betul. Padahal itu bagian dari diri kita gitu. Betul. Yang tidak bisa terpisahkan. Kita tuh bagian dari alam ini loh. The whole universe ini kita itu bagiannya. Tapi kita menyakiti diri sendiri pada istilahnya. Dari situlah kita ini karakter ya karakter ya pilar yang harus diangkat di seluruh sekolah gitu. Mungkin sudah ada ya PLH gitu kalau di pendidikan ya, cuman PLH kalau di sekolah lain itu cuma ngerjain di atas kertas kan gitu, di atas kertas dan bawa bunga semester sekali ya. Dan itu pun orang tuanya wah kumaha deh. Itu dia, orang tuanya saya termasuk bingung dengan bagaimana pola pikir orang tua, karena saya belum jadi orang tua, maksudnya belum punya anak, saya belum paham cara orang tua berpikir. Kenapa sih dengan anak itu sampai maksudnya seperti bukan kerepotan, seperti beban, mengurus anak itu seperti beban. Jadi anaknya minta bantuan untuk tugas sekolah, yang istilahnya itu tugas sekolah kan itu tadi seperti kata Bapak, fasilitator doang. Orang tualah yang mendidik paling utama itu. Tapi saat mereka minta bantuan untuk mengerjakan PR saja atau membawakan tugas tadi, tugas-tugas harian, tugas mingguan, itu kerepotan. Apalagi sekarang tuh lagi rame tuh di mana di Twitter, di Instagram media, ya. Bagaimana orang tua protes katanya anaknya kebanyakan dikasih tugas. Ya mereka pikir sebegitu gampangnya kan mendidik anak di sekolah gitu ya. Kita sebagai sama-sama pengajar gitu ya, kita tahu bahwa ngurus generasi muda Indonesia di sekolah itu sangat ekstra kerja begitu. Betul. Dan orang tua taunya oh ya udah anak gue sekolah. Tapi sekarang saat semuanya sekolah dari kembali rumah, lagi ke fitrahnya gitu ya. Mereka merasa oh ini terlalu banyak tugas, oh ini terlalu itu. Ngomel-ngomel Pak. Gimana Pak? Tuh Pak. Ya, karena memang negara yang pertama gitu ya, negara kita belum siap dengan hal itu. Oke. Negara kita belum siap dengan pembelajaran jarak jauh. Meskipun menteri kita sudah menggadang-gadang dari awal dari awal dia jadi menteri gitu ya, karena dia salah satu bisnisnya kan di masalah. Tapi di negara kita ya belum bisa seperti itu gitu. Saya agaknya juga bukan tidak sepakat dengan menteri. Saya agak sedikit mempertanyakan bagaimana ya sebenarnya itu bisa dilogika sih kenapa dia menciptakan kebijakan itu, karena kalau landasan berpikirnya dia kalau kata anak zaman sekarang itu rich people privilege. Iya. Beliau itu ya kalau boleh saya katakan tidak pernah miskin. Tidak pernah ngerasa miskin. Jadi tidak tahu semiskin-miskinnya dia nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Nggak dari bawah gitu. Nggak kayak kita. Masalahnya nggak usah jauh-jauh kita ke pedesaan lah. Mahasiswa saya di kampus itu ada yang bilang begini, Pak, mohon maaf saya tidak bisa ikut kuliah online karena pulsa tidak bisa beli. Wah, ngeri ya.
pulsa istilahnya ya berapa, anggaplah 10.000 atau 20.000 ya, tidak bisa beli. Gara-gara bayangkan satu minggu kan mahasiswa itu 10 mata kuliah kan? Tuh. 10 mata kuliah. Anggaplah satu mata kuliah itu menghabiskan, ada yang pernah cerita, 1 giga sekali live Zoom. Streaming ya. Live streaming Zoom itu. Zoom yang 40 menitan. Itu 1 giga. Kali 10 giga, Pak. Sedangkan dia, si anak yang tadi ngeluh nggak bisa beli kuota, itu biasanya sehari-hari gitu, manfaatin wifi kampus, ataupun yang paket cuman 2 giga 1 bulan, 3 giga, 5 giga 1 bulan, Pak. Ya maksudnya di Indonesia masih banyak seperti itu. Ya. Belum lagi orang tua saya di Kalimantan itu cerita begini. Ada satu orang mahasiswa ujian skripsi, Pak. Ujian skripsi di balai desa. Jadi rumah dia itu agak ke hutan gitu, ke pedalaman di atas gunung. Jadi kalau mau cari sinyal itu di balai desa. Jarak antara rumah dia ke balai desa mungkin bukan balai desa, mungkin ya kecamatan. Bukan balai desa, kecamatan. Balai desa kan kelurahan ya. Ini enggak, kecamatan. Jadi ke kecamatan tuh jauh tuh. Untuk nyari sinyal. Dan itu pun masih putus-putus untuk sidang skripsi. Ya maksudnya itulah yang terjadi di negara kita. Ya memang, ya maka dari itu Indonesia itu memang belum siap. PJJ itu mahal, Jenderal. PJJ itu mahal. Gitu. Kita bukan Jenderal, Mas Bro. Oh, Mas Bro. Panggilnya Mas Bro. Mas Menteri ya. Mas PJJ itu mahal gitu, dan aset kita kita belum siap. Kita belum siap gitu dari segi sarpra dan sebagainya gitu. Mau itu bahkan swasta yang seperti kami yang notabene punya bisa menarik ya. Betul. Bisa menarik dari orang tua pun tetap gitu. Gak kuat, Pak. Gak kuat, tetap mahal banget gitu. Apalagi yang negeri hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah. Betul, gitu. Itu dia. Gitu. Itu sangat-sangat ngeri lah gitu kalau misalnya, kecuali kalau misalnya kita sudah teknologinya sudah semaju negara-negara sebelah gitu. Betul. Nah, mungkin ya gak ada masalah. Bahkan teman saya gitu di Jepangnya sekarang kerja di Jepang gitu. Dia ketika virus ini datang itu, ketika wabah ini datang, sosial PSBB itu gak jadi sebuah kejutan buat mereka. Karena udah terbiasa ya. Udah terbiasa sendiri-sendiri dan semuanya udah terfasilitasi gitu. Tapi ada kritik juga, Pak, untuk masalah PJJ ini, terutama permasalahan yang kita tidak bisa kalau anak itu offline, maksudnya tatap muka, itu kan ada transfer ilmu, bahasa kerennya itu transfer emosi lah ya. Transfer ilmu secara langsung. Kan kita ini negara yang punya budaya tata krama, budaya sopan santun, budaya saling tatap muka, bertemu, sosialnya tinggi. Ya. Bagi saya, kalau dipaksakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, menghilangkan jati diri kita, Pak. Ya, betul, menghilangkan. Jadi memang salah satu garis bawah selain mahal yang kita harus, selain mahal di PJJ kita tuh, bangsa ini bangsa yang tidak bisa menghilangkan peran guru begitu saja. Betul. Karena guru itu suri toladan. Betul. Masalah karakter dan kita ya sebenarnya sih agak bertolak belakang ya, ketika masalah yang digadang Kurtilas itu adalah penguatan karakter, tapi yang dilakukan adalah PJJ. Bagaimana bisa mentransfer karakter guru sehari-hari pada anak dengan sifatnya PJJ yang hanya beberapa jam. Betul. Gitu secara tatap mukanya. Dan itu pun udah disetting gurunya. Betul. Gurunya yang di rumahnya acak adut gitu ya. Setting pakai apa jadi terlihat bagus. Topeng semua. Udah settingan semua. Kalau minjem terminologi orang-orang pesantren, katanya nggak ada barokahnya. Ya, kalau pembelajaran jarak jauh itu nggak ada barokahnya. Kalau tatap muka itu ada barokahnya. Kalau kita percaya dengan transfer ilmu yang maksudnya secara ini ya, energi ya, energi dan aura, itu
Saya lebih percaya yang itu, Pak. Karena maksudnya gaya barat, gaya Eropa itu maksudnya belum tentu superior, belum tentu bagus. Saya lebih percaya gaya Indonesia inilah yang harus kita kembalikan. Iya, betul. Ya, harus kembali pada akar budaya kita gitu dulu dari awal. Ada padepokan, betul. ada pesantren, Duduk di bawah, ngumpul keliling-keliling, gurunya satu. Kita juga sama nih, duduknya di bawah. Itu dia, keren Pak. Ini asik banget nih. Sayang saya belum punya anak, Pak. Nanti kalau saya punya anak mungkin sekolahnya di sini. Jangan anak dulu, Mas. Oh iya, istri dulu ya. Istri dulu ya. Visioner sekali. Gitu. Tapi asik banget ngobrol kita hari ini. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan datang lagi ke tempat Bapak main-main. Ini asik banget. Bangga. Terbuka kita, terbuka. Ya ada pagar kok di sekolah kita. Iya, terbuka. Terbuka sekali. Iya, pokoknya untuk bicara tentang pendidikan anak terutama itu saya pribadi sangat concern terhadap hal itu. Kalau bisa kita kampanyekan di media sosial ini bahwa betul-betul lah mendidik anak. Jangan anak itu tadi seperti seperti mainan saja di rumah itu. Betul-betul mendidik anak, titipan Tuhan, bagaimana kita bisa ininya. Jadi untuk calon orang tua jangan berpikiran enaknya aja gitu ya. Oh, dengerin. Jangan cuma enak terus punya anak seru gitu. Terus anaknya dijadikan pajangan. Bukan kayak gitu, tapi anak itu adalah amanah yang harus kita jaga dan harus kita kembangkan. Betul. Dan yang lebih penting, anak punya hak sendiri untuk dia hidup. Jangan diatur-atur hidupnya. Betul. Apalagi karena gue orang tuanya, gue lebih tahu. Mama ini lebih tahu daripada kamu. Mama bahasa ini. Mama lebih tahu, mama lebih duluan hidup daripada kamu, lebih lama hidup. Jadi dengerin kata mama, ada benernya. Pengalaman berbicara segalanya, tapi jangan sampai mencampuri sampai jalur hidup dia sedalam mungkin. Karena pendidikan itu bukan yang terjadi sekarang, tapi pendidikan anak itu adalah mempersiapkan anak untuk masa depan dunianya nanti. Luar biasa itu. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti kita main-main kesini lagi. Sampai ketemu lagi di episode Kautis selanjutnya. Dadah.